Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Audini, Rizky Novali Atala, Muhammad Arfin Zulfikar, dan Ayesha Margala Putri. Secara umum, proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk dari bisnis tersebut. Proses bisnis ini dapat dimulai jika ada input yang memicu terjadinya proses, di mana proses bisnis ini juga tidak lepas dari aktor yang melakukan prosesnya. Setelah semua proses ini selesai, maka akan dihasilkan sebuah output yang merupakan produk akhir. Organisasi yang kami jadikan objek wawancara pada tugas besar kali ini adalah Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Perlu diketahui bahwa Fakultas Rekayasa Industri merupakan salah satu fakultas tertua yang ada di Telkom University. Program studi pertama yang ada di FRI adalah studi Sarjana Teknik Industri dan sekaligus menjadi program studi pertama di Telkom University. Lalu seiring berkembangnya zaman, dibutuhkan program studi lain hingga saat ini sudah terdapat 5 program studi diantaranya studi Pasca Sarjana Teknik Industri, studi Pasca Sarjana Sistem Informasi, studi Sarjana Teknik Industri, studi Sarjana Sistem Informasi, dan studi Sarjana Teknik Logistik. Pada tugas besar ini, kami membahas 4 proses bisnis dari 2 bagian di Fakultas Rekayasa Industri. Dari bagian kemahasiswaan, yang pertama membahas pelaporan prestasi dan kompetisi. Kami memilih proses tersebut karena berdasarkan wawancara yang kami lakukan, pelaporan prestasi masih tidak efisien dan perlu ada perbaikan dalam proses tersebut. Kami selanjutnya membahas proses pengajuan proposal kegiatan pendanaan mahasiswa. Proses tersebut dipilih karena urgensinya yang tinggi bagi mahasiswa, sehingga kami ingin mempelajari apakah proses tersebut sudah maksimal. Sementara di bagian LAK, kami membahas proses pengurusan SKTA. Proses tersebut dipilih dikarenakan urgensi tugas akhir yang tinggi bagi mahasiswa dan fakultas, sehingga pemodelan proses bisnis diperlukan sebagai bahan analisis untuk mengefektifkan proses ini. Selanjutnya ada pembuatan dokumen keterangan lulus. Proses ini dipilih dikarenakan menurut proses wawancara yang didapatkan, pengetahuan mahasiswa tentang proses tersebut masih kurang baik. Data objek berguna untuk memberikan informasi dokumen, data, dan objek lain yang digunakan dan diperbaharui dalam proses bisnis. Contoh dari penggunaan notasi data objek adalah proposal pengajuan dana lomba. Task digunakan untuk menunjukkan sebuah aktivitas dalam sebuah alur proses yang paling sederhana dan tidak dapat dipecah menjadi aktivitas yang lebih detail. Contoh dari penggunaan notasi task adalah ketika memeriksa kelengkapan proposal pengajuan dana yang diajukan oleh mahasiswa. Data storage atau database berfungsi untuk menggambarkan tempat untuk penyimpanan sebuah data yang berkaitan dengan proses bisnis. Contoh penggunaan notasi database adalah database kemahasiswaan Fakultas Rekayasa Industri. Start event digunakan untuk memulai sebuah proses bisnis. Contoh penggunaan notasi start event adalah ketika mahasiswa berencana untuk mengikuti sebuah lomba. End event digunakan untuk menunjukkan akhir dari sebuah proses bisnis. Contoh dari penggunaan end event adalah dari terunggahnya postingan apresiasi di Instagram dan terlaksananya promosi. Notasi yang digunakan selanjutnya adalah notasi exclusive gateway. Exclusive gateway adalah gateway yang digunakan untuk menentukan salah satu jalur dari cabang yang terbuat dengan kondisi yang digunakan. Contoh penggunaan notasi ini ada pada BPMN pengajuan proposal kegiatan. Dengan adanya notasi ini, proses yang terjadi memiliki 2 kondisi, yakni yang pertama, proposal direvisi, dan yang kedua, proposal tidak direvisi. Lalu ada notasi pool. Pool adalah wadah dari sebuah proses yang menggambarkan aktor yang terlibat dalam proses.
Sebagai contoh, pada proses pengajuan proposal kegiatan, Pool menggambarkan mahasiswa sebagai aktor. Parallel gateway adalah gateway yang digunakan untuk aktivitas yang dapat dilakukan bersamaan. Contoh parallel gateway ini ada pada proses pembuatan dokumen kelulusan. Pada proses tersebut ada 3 task yang akan dilaksanakan secara bersamaan. Selanjutnya adalah LAN. LAN adalah subproses dari Pool. Notasi selanjutnya yang kami gunakan untuk proses bisnis kami diantaranya adalah sequence flow yang menunjukkan urutan aktivitas, message flow yang menghubungkan dua entitas, dan association yang menghubungkan sebuah informasi dan artefak dengan flow objects. Penggunaan notasi-notasi ini ada pada setiap proses bisnis kami. Sebagai contoh, di proses pembuatan dokumen keterangan lulus, sequence flow menghubungkan antara LAAK, dosen wali, kepala program studi, wakil dekan 1, dan dekan. Untuk message flow merupakan notasi yang menghubungkan antara mahasiswa dan Fakultas Rekayasa Industri, lalu association menghubungkan task dengan data objek dan database. Notasi event yang kami gunakan diantaranya adalah catching event, throwing event, dan timer event. Catching event merupakan event yang menangkap atau menerima trigger. Contoh penggunaan notasi ini adalah ketika LAAK menerima data dari mahasiswa ketika proses pengajuan SKTA. Selanjutnya ada throwing event yang memicu trigger dari suatu proses. Contoh penggunaan notasi ini adalah ketika LAAK mengirimkan BAP sidang kepada mahasiswa pada proses pembuatan dokumen lulus. Dan yang terakhir ada timer event yang mengabarkan spesifikasi tanggal waktu yang dapat mengatur trigger untuk melakukan proses sebelum memulainya. Contoh penggunaannya adalah pengiriman rekap prestasi yang memiliki waktu tunggu selama 1 semester setelah rekap prestasi Fakultas DC dalam proses pelaporan prestasi dan kompetisi Fakultas Rekayasa Industri. Proses bisnis ini memiliki tujuan untuk melaporkan prestasi mahasiswa dalam berkompetisi, baik ke pihak internal maupun pihak eksternal dari Fakultas Rekayasa Industri. Proses bisnis ini berhubungan dengan pengukuran performa fakultas yang biasanya dilakukan di setiap akhir semester. Proses bisnis ini melibatkan 5 aktor, yaitu mahasiswa, kemahasiswaan FRI, dekanat, kaur keuangan, dan juga rektorat. Input yang akan men-trigger proses bisnis ini adalah mahasiswa yang berencana mengikuti lomba, sedangkan output yang akan dihasilkan berupa postingan apresiasi di Instagram dan penambahan data daru prestasi mahasiswa Fakultas Rekayasa Industri di rektorat yang dapat digunakan untuk bahan promosi kampus. Selanjutnya adalah proses pengajuan proposal kegiatan pendanaan. Proses ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempersiapkan kegiatannya dengan adanya pelaporan kegiatan dalam bentuk proposal ke pihak fakultas. Pada proses ini melibatkan 6 aktor, yakni mahasiswa, kemahasiswaan, kaur kemahasiswaan, ketua prodi, wakil dekan 2, dan dekan. Proses ini di-trigger oleh mahasiswa yang mengajukan proposal kegiatan ke kemahasiswaan. Lalu, adapun output yang akan dihasilkan dari proses ini adalah proposal pengajuan kegiatan pendanaan disetujui. Proses bisnis ini memiliki tujuan untuk menghasilkan surat keterangan tugas akhir yang digunakan untuk kepentingan skripsi bagi mahasiswa semester akhir. Proses ini di-trigger dengan adanya pengajuan SKTA oleh mahasiswa dan diakhiri dengan pengiriman SKTA yang sudah diproses kepada mahasiswa. Proses ini melibatkan 3 aktor, yaitu mahasiswa, LAAK, dan dosen Fakultas Rekayasa Industri. Proses bisnis ini merupakan salah satu proses yang dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan akademik bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Rekayasa Industri yang telah menyelesaikan pendidikannya di Telkom University. Proses ini melibatkan 6 aktor, yakni LAAK, dosen wali, kepala program studi, wakil dekan 1, dekan, dan mahasiswa. Input yang akan men-trigger proses bisnis ini adalah mahasiswa yang mengajukan persyaratan pendaftaran yudisium ke LAAK Fakultas Rekayasa Industri, lalu output yang dihasilkan berupa penerimaan dokumen kelulusan. Sekian video penjelasan dari kami, thank you for watching.